Dosen ganteng itu suamiku. Part 35. Heran. Kini, usia kehamilanku memasuki 5 bulan. Bentuk tubuhku sudah tidak seperti dulu lagi. Sangat berbeda dari sebelumnya. Mas Eza sering mengaku, kalau aku terlihat makin imut, dengan perut membesar karena mengandung anaknya. Perhatian dan kasih sayang yang Mas Eza tunjukkan makin membuatku terpesona. Walaupun usaha Dara belum berhenti untuk mengusik keluarga kami, tetapi semua itu dapat teratasi karena adanya saling percaya antara diriku dan Mas Eza. Aku dan Mas Eza tidak ingin larut dalam keegoisan masing-masing seperti dulu. Sekarang, kami ingin membuktikan kalau cinta yang ada pada diri kami tidak akan tergoyahkan. Apalagi semua itu hanya untuk menciptakan kesalahpahaman. Kamu masih ingat gak, Mas? Tanyaku. Saat ini, kami sedang duduk di tempat tidur. Aku menyandarkan kepala di bahu Mas Eza. Ingat apa, sayang? Dia mengusap-usap perutku. Saat awal pernikahan kita, aku selalu menjauh darimu. Bahkan, kita tidur juga pisah ranjang. Jika tubuhku tersentuh olehmu, aku langsung marah. Aku kembali mengingat sikap yang kutunjukkan dulu kepada Mas Eza. Semua yang berkaitan denganmu akan selalu aku ingat, sayang. Pengakuannya membuatku terharu. Kenapa saat itu aku gak bisa berpikir kalau aku milikmu? Seorang istri harus berbakti kepada suami. Aku merasa bersalah jika mengingat apa yang kulakukan di masa lalu. Masa lalu cukup untuk dikenang dan jadikan sebagai pelajaran hidup. Kenyataannya sekarang, kamu mengandung anakku. Aku tetap yakin dari dulu kalau kamu pasti luluh. Ternyata apa yang kuinginkan menjadi kenyataan. Mas Eza kembali mengusap-usap perutku. Iya, Mas. Aku gak kuat melihat pesonamu. Udah ganteng, baik juga. Aku memegang pipinya. Memang ganteng dari sononya. Banyak yang bilang kok. Dia mencium jemariku. Mulai deh. Dari dulu gak berubah. Kenyataan, sayang. Iya deh. Aku benar-benar sangat beruntung memiliki suami seperti Mas Eza. Dia berhasil meluluhkan hatiku yang dulunya tertutup rapat. Dia mampu meruntuhkan dinding pertahanan yang begitu kuat. Dia juga dapat membuktikan kalau dirinya sangat pantas untuk dicintai. Aku kembali mengingat betapa diriku tidak layak disebut sebagai seorang istri. Apa yang kupikirkan kala itu hingga tidak menganggap Mas Eza sebagai suami. Aku justru berpendapat kalau dia telah membawa penderitaan untukku. Kita gak perlu tidur di ranjang yang sama. Jangan berbuat macam-macam. Pernikahan kita bukan karena cinta. Jangan harap aku akan menjadi istri yang kamu inginkan. Kita menikah karena kesepakatan. Sedihnya hati ini jika mengingat kata-kata yang dulu kuucapkan kepada suamiku sendiri. Mas Eza tetap diam dan bersumpah tidak akan menyentuhku. Dia berjanji akan tetap bersabar menjadi suami terbaik. Semua itu telah terbukti. Pengorbanan yang dia berikan kepadaku sangat jelas menunjukkan kalau dirinya sangat mencintaiku. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, akhirnya aku benar-benar menyadari kalau Mas Eza pendamping hidup yang pantas dibanggakan. Aku pun membuka hati hingga bersedia menyerahkan jiwa dan raga kepadanya. Hari ini Minggu, Mas Eza mengajakku ke salah satu tempat perbelanjaan di kota ini. Dia menggandeng tanganku memasuki mal tersebut. Sebelum kami berkeliling, Mas Eza mengajakku menikmati sarapan terlebih dahulu.
Saat memasuki salah satu tempat makan di mal tersebut, pandangan kami tertuju kepada dua wanita yang tidak asing di mata. Tidak salah lagi, dua orang tersebut adalah Dara dan Cindy. Ada hubungan apa antara mereka berdua? Mas, kita cari tempat lain aja. Aku gak mau kalau sampai mereka melihat kita. Aku memberikan saran kepada Mas Eza. Terserah kamu aja sayang, aku ngikut. Aku dan Mas Eza akhirnya meninggalkan tempat itu. Sungguh, hati ini masih bingung. Kenapa Dara dan Cindy terlihat sangat dekat. Dua wanita itu, orang yang selalu berusaha mencari perhatian dan bahkan mendekati suamiku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengusik rumah tanggaku. Apalagi saat ini, aku sedang mengandung anak Mas Eza. Aku sekarang sangat yakin dan percaya kepada Mas Eza. Namun, aku juga harus tetap waspada menghadapi wanita-wanita penggoda. Aku dan Mas Eza akhirnya menikmati sarapan di tempat yang jauh dari lokasi Dara dan Cindy. Namun, aku tiba-tiba memikirkan tentang foto yang dikirim orang tidak dikenal beberapa bulan lalu. Sampai detik ini, aku belum mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Walaupun Mas Eza selalu mengabaikan setiap pesan masuk dari Dara dalam beberapa bulan ini, tetapi aku merasa kalau wanita itu memiliki ambisi yang kuat untuk tetap mengusik rumah tanggaku. Terbukti kalau dirinya tetap menghubungi Mas Eza dengan menggunakan nomor kontak baru. Kamu kenapa sayang? Tiba-tiba suara Mas Eza mengagetkanku. Enggak apa-apa Mas. Aku berusaha mengelak dari apa yang kupikirkan dan rasakan saat ini. Kamu gak bisa membohongi suamimu sayang. Aku tahu kalau saat ini kamu sedang memikirkan sesuatu. Ternyata Mas Eza dapat membaca pikiranku. Iya Mas. Oh ya, kamu gak merasa aneh? Tanya aku kepadanya. Aneh kenapa? Dia justru bertanya balik. Ada hubungan apa ya antara Dara dan Cindy? Kenapa mereka terlihat sangat dekat? Aku juga gak ngerti sayang. Tapi kamu gak perlu memikirkan orang seperti mereka. Ingat sayang, kamu sedang hamil. Jangan terlalu banyak mikir. Mas Eza selalu saja menunjukkan perhatiannya. Iya Mas. Tapi tiba-tiba aku jadi curiga dengan foto yang masuk beberapa bulan yang lalu ke ponselku. Siapa orang yang mengirimnya? Aku akhirnya mengungkapkan apa yang ada dalam pikiranku. Gak perlu dipikirkan lagi sayang. Yang penting kita harus saling percaya. Jangan biarkan orang-orang memasuki rumah tangga kita. Kamu juga tahu kalau aku hanya milikmu. Mas Eza menggenggam jemariku. Sekarang kamu habisin sarapannya. Setelah itu kita keliling-keliling lagi. Dia selalu saja mampu membuat hati ini merasa tenang. Iya Mas. Aku mengembangkan senyuman. Kami pun saling berpandangan hingga beberapa detik. Walaupun pernikahanku dan Mas Eza sudah berjalan beberapa tahun, tetapi kemesraan yang ditunjukkan olehnya tetap seperti masih pengantin baru. Apalagi semenjak aku berbadan dua, kasih sayangnya makin bertambah. Akhirnya kita ketemu lagi, Bunga. Aku sangat terkejut melihat Dika berdiri di depan meja tempat kami menikmati sarapan. Kamu? Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Dika di tempat ini. Aku dan Mas Eza berusaha menghindar dari Dara dan Cindy. Tetapi sekarang justru bertemu dengan Dika. Aku melihat perubahan di wajah Mas Eza. Aku sangat yakin kalau dia pasti tidak pernah mengharapkan pertemuan dengan laki-laki itu. Ada apa Dika? Mas Eza membuka suara.
Apa kabar, Pak? Dika mengembangkan senyumnya di depan Mas Eza. Alhamdulillah baik, jawab Mas Eza singkat. Kangen juga ya, gak ketemu Pak Eza dan Bunga beberapa bulan. Dika dengan santai mengucapkan kata-kata itu di depanku dan Mas Eza. Aku tidak ingin membiarkan adanya salah paham antara Mas Eza dan Dika. Kita pulang yuk, Mas. Aku sengaja agar kami dapat menjauh dari Dika. Kok buru-buru? Tanya Dika. Aku tidak memberikan respon, tetapi aku langsung berdiri. Dia memperhatikan saat aku berdiri. Dia memandangiku dari atas hingga bawah, lalu berhenti di perut. Apa yang dia pikirkan? Apakah Dika masih tetap memaksakan kehendaknya terhadap Bunga?